Halo Tribuners, kasus dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI kini masih berlanjut di Denpom Jaya, Cijantung, Jakarta Timur, di mana dalam kasus dugaan kekerasan tersebut korbannya adalah pegawai dan juga anak dari Zaskia Meka dan juga Hanung Bramantio, yakni Faisal dan juga Kala. Haikal Kamil, adik dari Zaskia Meka, menyampaikan bahwa keluarga sang kakak yaitu Zaskia dan juga Hanung masih terus ingin menindaklanjuti atau melanjutkan kasus dugaan kekerasan ini karena mengingat anak mereka yaitu Kala mengalami trauma berat karena melihat langsung kasus dugaan kekerasan tersebut, sehingga Zaskia dan juga Hanung sampai detik ini masih belum mau untuk melakukan upaya perdamaian dengan keluarga terduga pelaku karena ingin memberikan efek jerat kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota untuk tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan di jalanan. Di sisi lain, menurut Haikal Kamil, kalau pihak pelaku atau komandan dari pelaku sudah menghubungi Hanung Bramantio untuk menyampaikan permintaan maaf dan juga siap menjalani proses hukum secara sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut keterangan dari Haikal Kamil. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum TNI dengan korban pegawai dan anak Zaskia Meka dan Hanung Bramantio masih terus bergulir. Oknum TNI yang melakukan dugaan kekerasan kepada pegawai dan anak Zaskia Meka dan Hanung Bramantio dikabarkan sudah ditahan di Denpom Jaya. Haikal Kamil, adik dari Zaskia Meka, menyampaikan bahwa keluarganya menutup pintu perdamaian dengan terduga pelaku. Haikal juga memastikan Faisal selaku korban juga tidak mau melakukan perdamaian karena ingin melanjutkan kejadian yang sudah terjadi. Kata Haikal Kamil ketika ditemui di kawasan Buncit, Jakarta Selatan, Senin, 29 September 2025. Dan perhatian yang cukup ya, karena rasanya selama seminggu ditinggal dengan kejadian yang sangat dahsyat, jadi perlu momen heart to heart kali ya Bapak Ibu gitu ya terhadap anaknya. Jadi saya berikan ruang, cuma saya juga bilang tolong teman-teman tetap diupdate karena teman-teman media juga termasuk salah satu pihak yang paling mengawal proses ini. Ya, mereka berjanji akan memberikan keterangan, tapi tunggu 1-2 hari ke depan. Katanya kalau sempat nanyain, maksudnya kayak pengen cepet-cepet ketemu orang tuanya. Iya, betul. Iya lah, namanya anak kecil ya gitu. Dan Kala tuh ternyata love language-nya adalah physical touch, jadi dia suka dipeluk gitu. Tahu sih mungkin dari orang tuanya udah ngasih apa aja, kalau maksudnya kayak ngasih pengertian segala macam atau oh ya, udah sih sebenarnya pada orang tua umumnya lah ya, dengan anak kayak gini dikasih pengertian, dikasih ya, tapi kan tentunya kehadiran fisik paling penting ya kalau dalam kondisi gini. Jadi ya kita berikan habis kayak pulang nanti bisa memberikan rasa cinta dan rasa bentuk perhatian yang langsung terhadap anaknya. Ya, oke. Mungkin update kelanjutan dari kasus pemukulannya Faisal ya? Faisal. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, saat ini prosesnya sudah masuk ke pihak PM di Denpom Cijantung 1. Pemeriksaan terhadap korban udah dilakukan, saksi juga udah dilakukan. Katanya hari ini, hari Senin, 29 September ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terduga pelaku gitu. Jadi terduga pelaku itu katanya akan memberikan keterangan. Ya, saya juga belum berkomunikasi ya, maksudnya apakah seperti apa pembelaan alibinya. Cuman ya nggak apa-apa, kami cukup percaya, kami cukup yakin kasus ini ditangani dengan serius dan dengan objektif sehingga bisa menimbulkan rasa keadilan buat kita semua. Bang, ini kemarin Mas Hanung sempat dihubungi oleh Keluarga pelaku ya? Betul, jadi memang dari pimpinan dari terduga tersebut menghubungi keluarga yang diwakili oleh Mas Hanung, melakukan permohonan maaf gitu ya. Tentunya memang karena ini kan saya yakin adalah oknum ya, bukan institusinya seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga ngerasa sangat kecewa lah dengan kejadian yang ada dan berjanji akan membuat kedepannya jadi lebih baik lagi dan menegakkan keadilan lah gitu. Jadi saya sih jujur sama keluarga percaya aja gitu. Kemarin juga kita ngobrol-ngobrol apakah ini memang harus lanjut terus atau enggak gitu. Cuman karena memang kita lihat juga dari
proses ya Faisalnya juga sebenarnya sempat ini gimana ya bang gitu nanya. Ya udah saya bilang ya udah Bismillah aja lanjut karena ini insya Allah juga kalau bersih kenapa harus risih gitu kan, kamu nggak salah, jadi udah jangan jadi akhirnya takut gitu, karena yang salah ya menurut saya harus dikasih konsekuensi ya, maksudnya biar ada efek jera dan biar ada kedepannya tuh dia juga memahami ada konsekuensi hukum atas tindakan yang diberikan. Karena saya yakin yang di jalan itu merasakan keresahan bukan cuma Faisal dan Kala sebenarnya, mungkin banyak yang ngerasain, tapi laporan-laporan atau mereka nggak punya akses gitu untuk membuat ini jadi satu hal yang jadi atensi publik gitu. Karena kami punya kelebihan di sana, jadi ya udah kita manfaatkan ini dengan menggiring. Tujuannya sih sebenarnya purely pingin buat ada efek jera sih, biar kedepannya nggak ada lagi orang yang ngerasa ada di atas hukum bilang saya anggota dan merasa dia berhak untuk merasa paling berhak di jalanan untuk kita hormati. Mas, sebagai info dari Kakia katanya hari ini akan ada pertemuan dengan komandan. Nah itu ada info nggak dari Kakia? Iya memang bukan komandan dia, malah kita rencana pingin ke Denpom, ke Cijantung gitu ya. Cuman memang kami juga pengen berkoordinasi dulu, jadi nggak mau ujuk-ujuk datang, ntar takutnya juga jadi satu hal yang nggak jelas di sananya. Jadi kami pingin berkoordinasi dulu sama pihak yang berwenang di sana. Kalau memang kami mau kunjungin, kami pingin tahu perkembangannya seperti apa gitu. Alhamdulillah sih komunikasinya lancar ya gitu. Cuman kan memang ada prosedur yang harus ditaati, jadi ya kita ikutin lah aturannya. Sampai pertemuan ini dari Denpom yang minta, dari Kakia yang minta atau seperti apa? Oh, dari kami sih yang minta. Kami untuk sebenarnya lebih karena pingin lihat bener nggak sih udah ditahan gitu, karena kan memang kami hanya mendengarkan laporan aja gitu, kami pingin tahu apakah emang benar atau tidak gitu, prosesnya ini benar-benar terjadi gitu. Berarti sampai detik ini Faisal, Mas Anung dan Kia masih mau tetap proses ini lanjut terus ya? Iya, betul. Karena kan yang mungkin yang kemarin saya sampaikan di mata hukum mungkin Kala menjadi seorang saksi, tapi kalau di mata psikologi dia adalah korban gitu, korban dari sebuah tindak kekerasan gitu. Karena trauma yang dia rasakan itu bisa sama dengan trauma yang dirasakan sama orang yang terkena pukulan secara fisik gitu. Apalagi kan Kala di bawah umur ya 12 tahun gitu. Saya cukup merasa bersyukur Kala pada saat kejadian itu refleksnya bagus. Dia langsung mundur dan dia langsung menghindar. Coba kalau dia stay di situ aja, itu orang emosi gimana? Kala bisa kena pukulan. Kan saya nggak mau lah ada anak pagi berangkat ke sekolah, jutaan loh anak Indonesia tiap harinya mau berangkat ke sekolah, terus ngerasa ketakutan, ngerasa nggak aman di jalan. Ya nggak boleh gitu lah. Kala itu sampai nggak mau sekolah loh beberapa hari karena takut. Setiap lewat situ dia nangis. Apakah itu yang mau diciptakan rasa aman? Rasanya kan enggak. Masih ke psikolog gak sih Kala? Psikolog itu minta jadwalnya itu kemarin kan kita udah kesana di hari Rabu ya. Jadi beliau menyatakan 7 hari sampai 30 hari ke depan dilihat apakah ada perbaikan atau enggak. Dan ya memang ini semuanya banyak yang kita kondisikan. Saya sampai japri satu-satu, kayak orang rumah tuh kan kayak Mas Anu nggak ada. Akhirnya saya briefing semuanya. Mbaknya aku panggil, kakaknya aku panggil. Ayo sini saya kasih tahu nih hasilnya dari psikolog harus begini. Tolong kalian jangan begini. Jadi kita kondisikan semua karena orang yang terdekat adalah orang yang di rumah kan. Ya walaupun saya pamannya, cuman kan nggak tiap hari di rumahnya gitu. Jadi ya saya koordinasikan dan kondisikan orang-orang yang di sekitarnya yang paling dekat. Setelah 1 minggu kondisi psikisnya Kala seperti apa? Masih takut kalau lewat TKP. Dia kalau lewat TKP masih suka merem, ya nyampe rumahnya nangis. Pulang dari umroh nih Mas Anung dan Lupa subscribe ya.